katanya ya Habibie itu, ya saya tidak terima apa yang kamu lakukan. Kamu harus tak bunuh sekarang. Itu saya sudah laporan sama keluarga, termasuk sudah pamit sama Didi saya. Loh, kalau kamu mau bunuh saya, bunuh saja di sini, nggak usah jauh-jauh. Gitu. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Hari ini tanggal 20, hari Kamis 20 Maret 2025, hampir pukul 22. Kami di Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Nah, yang sahabat-sahabat semua lihat di depan ini ada beberapa rekan-rekan dari PWI, terutama di tengah yang mungkin tidak asing lagi bagi para pemirsa, Gus Saiful Huda, kemudian yang di sebelah kanan Pak Samsuri, dan sebelah kiri Gus. Oke. Nah, dari tiga narasumber ini nanti akan bercerita flashback ke belakang mengenai sepak terjang atau jejak digital yang sangat-sangat tidak baik dari saudara yang bernama Taufik Asgaf. Sebagai informasi, Kiai Haji Syaifullah Huda atau yang akrab dipanggil Gus Huda merupakan sekretaris Bani Sholeh Semendi, dan Said Sholeh Semendi adalah kakak tertua dari Said Sulaiman pendiri Ponpes Sidogiri. Gus Huda juga aktivis dan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Pasuruan, putra dari Kiai Abdul Qadir dan sekaligus pendiri Ponpes Nurul Islam. Dan yang di sebelah kiri adalah Gus Fadoli, Ketua Umum PWI Laskar Sabilillah Pasuruan, Jawa Timur. Monggo Gus, bagaimana kronologi awal ceritanya? Walaupun ini sudah cerita masa lalu, tapi ini cukup untuk menjadi informasi kita semua betapa memang kelakuan dari para klan Ba'alawi, para oknum ini memang sangat-sangat kurang ajar. Monggo silakan. Ini saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak bisa langsung tak penggal, tapi ada kronologisnya. Kronologis awal itu ketika saya dipanggil oleh Yai Mas Nur Ghozi di rumahnya Gus Hamid Mujib atau Gus Hamid KPU terkenalnya. Di rumahnya beliau. Jadi saya diminta datang, ternyata beliau curhat ke saya menyampaikan bahwa ketika besanan beliau mau besanan dengan keluarga Pak Alawi Al-Jufri, tapi saya tidak tahu di mana rumahnya Al-Jufri itu. Tapi intinya beliau itu sampai sampai sangat tertekan dan sangat malu, sangat harga dirinya sampai jatuh ya. Ketika anaknya mau kawinan sama Al-Jufri itu, sama Ustadz Taufik dilarang karena haram. Haramnya itu karena Yai Asror itu bukan keturunan Nabi, sudah terputus, sudah mengkotek. Ketika Gus Nur itu mau besanan sama Al-Jufri yang Pak Alwi itu, sama Ustadz Taufik selaku ketua Robito nggak tahu saya ya, itu nggak boleh. Sampai sama Al-Jufri tadi dihubungkan ke Habib Lutfi. Tetap apa yang rekomendasi dari Habib Lutfi itu tidak boleh. Terus yang membuat saya itu semendal, saya itu tidak sampai hati. Itu ketika Gus Nur mengatakan bahwa Sidogiri yang jelas-jelas didirikan oleh Mbah Sayyid Sulaiman, ya, yang memiliki keturunan Mbah Asror dan semua memahami itu, ya. Sampai Kiai Asror itu dikatakan bukan keturunannya Kanjeng Nabi, sehingga anak putunya Kiai Sayyid Asror ini tidak boleh menikahi
Ba'alawi yang notabene kata mereka itu keturunannya Nabi. Yang membuat saya tidak tega itu ya, ketika beliau menceritakan sampai hitbahnya itu disuruh putus, karena itu harus di video. Jadi Al-Jufri itu mendatangi pengasuh pondok Sidogiri, salah satu pengasuh pondok Sidogiri yang bernama Gus Nur Ghazi, Kiai Nur Ghazi ya. Katanya beliau, khitbah itu harus diputus, harus dibatalkan dengan pembuktian di foto. Nah, kali itu saya tanya, ini di foto ini sebagai saksi ini di foto dan di video ini diberikan kepada siapa? Katanya beliau, katanya Yai Mas Nur, diberikan kepada Ustadz Taufik supaya Ustadz Taufik itu betul-betul percaya bahwa khitbah itu sudah terputus. Ya, jadi perjodohan gitu ya? Ya, perjodohan itu terputus. Saya namanya saudara kan yo, nggak enak. Ya, nggak enak hati. Akhirnya bagaimana ini Gus? Yo, ayo Gus sampean bantu saya Gus. Gus kalau membantu secara apa ya, supaya perjodohan itu tidak mungkin Gus. Saya tidak bisa. Kalau saya membantu itu secara halia saja Gus. Jadi halia-halianya beliau, mereka ya harus kita cegah. Harus kita tunjukkan bahwa mereka itu tidak baik melakukan itu. Contoh ya, kawini orang-orang di mana-mana. Orang-orang pribumi banyak yang dikawini. Ya, terus dicerai. Ada yang dicerai dikasih no. Santri saya macam-macam lah. Terus maaf, yang mengawini itu dari kalangan tembalan juga. Kebanyakan yang dikawin cerai itu ditelantarkan gitu aja. Nah ya, perlawanan kami ya, saya ngomong sama Gus Nur, kita harus melakukan perlawanan melalui moral Gus, melalui halia-halia mereka. Salah satu contohnya ketika mereka membuat fatwa yang tidak benar, harus kita cegah. Ketika mereka mengawini orang-orang pribumi terus dicerai kawin. Karena ini banyak informasi yang masuk. Ini khusus di Pasuruan ya? Khusus di Pasuruan, banyak informasi yang masuk. Ada anak-anak yang ditelantarkan, anak-anak mereka. Salah satunya saya pernah dengar dan pernah melihat sendiri, ada di Pasar Pak, di saudara saya sendiri. Itu memiliki ada anak perempuan apa? Ya perempuan. Tapi yang pasti duduk wong pribumi, duduk dari kelahiran. Dan kalau melihat itu saya kan kasihan nasib istrinya yang sudah dicerai. Kehormatannya sudah dicabik-cabik ya. Dalam arti begini, perempuan pribumi ketika dikawin oleh orang yang terkenal ya, otomatis harkat martabatnya mereka itu akan terangkat secara otomatis. Dan ketika mereka itu langsung dicerai, divirok ya, dengan tanpa alasan, bosan, apa kita kan tidak tahu alasannya. Tapi yang pasti secara moral mereka itu akan jatuh, Bos. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai pribumi itu ya meskipun halal, ya pancen halal, meskipun halal. Tapi kan mereka secara moral kejiwaan mereka sangat terganggu. Kalau melalui perjuangan melalui itu Gus secara medsos, monggo. Ya, monggo. Akhirnya beliau itu melakukan perlawanan dari hal-hal yang bersifat fatwa. Saya melakukan perlawanan di medsos itu melalui yang bersifat halia, contoh kawin-kawin itu. Kebetulan di grup Semendi waktu itu ada persoalan yang sangat menarik, yaitu Gus Nur Ghazi itu melakukan perlawanan melalui fatwa yang dilakukan oleh Habib Tanggul yang diibaratkan dengan keberadaan Ustadz Taufik ya. Ya, sekali. Ini sangat menjadi perhatian mereka juga. Terus, sedangkan saya guyon-guyonannya itu melalui rondo-rondo. Dalam arti janda-janda itu, karena di grup itu memang sering saya itu memang bukan saya lah.
di grup itu secara otomatis ketika membahas persoalan-persoalan janda, ya itu akan booming, akan ramai. Gitu. Dan memang di sana memang banyak-banyak apa ya artikulasi yang sifatnya menyindir orang-orang yang suka kawin cerai. Salah satu postingan yang membuat Ustadz Taufik marah itu ketika ada postingan dari Gus Nizam Sidoarjo. Itu sebenarnya itu langsung diblok punyaan saya itu. Gus, ini loh Gus, janda anak satu, nggak mau Pak Alawi, tapi maunya Sayyid. Tuh. Akhirnya tak blok juga waktu itu. Oh, paling-paling si saya Ustadz Taufik. No, aku itu. Paling-paling, saya nggak berani, saya juga paham kok. Soal-soal IT juga paham. Paling-paling, dari paling-paling itu kan tidak bisa menjustifikasi. Ya kan, paling-paling. Loh, ini di screenshot. Ya, di screenshot, dua ini di screenshot. Yang satu insya Allah yang screenshot yang menciptakan, yang membentuk grup itu, gitu ya. Nggak tak sebutkan namanya, nggak enak ya. Ini diberikan kepada beliau. Akhirnya beliau itu marah-marah, mungkin saya tidak tahu marah-marahnya ya. Ya, saya tidak tahu marah-marahnya bagaimana di wilayah sana, di Amerika. Akhirnya kira-kira jam 10 itu, jam 10 siang ya, saya itu ada yang nelpon. Ada yang nelpon tapi tidak melalui WA, yang melalui seluler. Nggak tahu nomornya itu, sopo itu. Gini ya. Tapi logatnya sih pasti Arab, Yaman, Pahlawi. Bukan logat orang Jawa. Ya. Bukan lajahnya itu bukan orang Jawa. Saya harus konfirmasi. Sampai harus konfirmasi sama saya. Dalam arti bahasa saya itu saya sudah di wilayah sana, di Amerika. Akhirnya kira-kira jam 10 itu, jam 10 siang ya, saya itu ada yang nelpon. Ada yang nelpon tapi tidak melalui WA, yang melalui seluler. Nggak tahu nomornya itu, sopo itu. Gini ya. Tapi logatnya sih pasti Arab, Yaman, Pahlawi. Bukan logat orang Jawa. Ya. Bukan lajahnya itu bukan orang Jawa. Saya harus konfirmasi. Sampai harus konfirmasi sama saya. Dalam arti bahasa saya itu saya sudah langsung nyantol. Ini berarti Ustadz Taufik ini. Kan gitu pikiran saya pada saat itu. Ya apa karetnya sampean, Ustadz? Gitu. Kita harus komunikasi di warung-warung yang sepi. Kita harus komunikasi berdua. Saya sendiri, kamu juga sendiri. Waktu itu insting saya mengatakan, loh, iki kok koyo modusnya uang arek-arek orang-orang yang dipersekusi itu ya. Karena di Pasuruan ini banyak yang dipersekusi, ya, yang sering laporan ke saya. Jadi ada di Facebook itu mereka-mereka yang dipersekusi itu modusnya kayak tadi itu, gitu loh. Ke tempat, perjanjian ketemu berdua, ketemu di warung yang sepi, kita komunikasi, kita tabayun, kok sampai melakukan hal itu macam-macam ya. Tapi modusnya kok kayak mereka-mereka yang dipersekusi, gitu loh. IP itu ya? Iya. Seperti di Kelurahan Kepel itu kan begitu, saya bukan diceritani, gitu loh ya. Loh, ini kok aku kan dipersekusi ya. Padahal saya begitu, oke siap. Nanti setelah sholat zuhur, tak telepon, atau sama telepon saya. Tuh. Saya juga bukan orang kecil, ya. Saya karena sering dilapori begitu sama masyarakat, ya. Terus laporan persekusi mereka itu meskipun sudah laporan ke Polres, ya, itu tidak ada tanggapan, tidak ada tindak lanjut. Nah, saat itu begitu ya? Iya, kebiasaan di Pasuruan itu begitu. Jadi ketika mereka itu persekusi sudah dilaporkan ke Polres, ya,
Itu tidak ada tindak lanjut. Salah satunya itu bukti yang ada di Kepel itu kebetulan RW-nya itu TNI. Ya, RW-nya RT-nya TNI apa RW-nya polisi gitu, tidak tahu saya, lupa saya itu ya. Itu sudah laporan ke sana, tapi tidak ada tindak lanjut. Akhirnya ada yang dipersekusi, dia dipersekusi itu 3 hari pulang dengan babak belur sudah. Dari hal-hal demikian ini insting saya mengatakan, oh saya mau dipersekusi, gitu loh. Oke, saya jawab, oke, habis zuhur kita ketemuan. Dan saya akan sendirian. Saya tidak akan mengajak orang lain. Dan saya komitmen sendirian. Tapi pada saat itu, saya tidak ke warung. Saya berpikir, saya kalau ke warung, ya, akan seperti orang-orang yang dipersekusi itu. Itu dibakar gitu ya? Iya, saya tidak mau ke warung. Otomatis saya ke Masjid Jamek. Tak manang masjid, saya ke Masjid Jamek saja. Hati saya ya. Saya ke Masjid Jamek, saya sholat zuhur di sana, habis sholat zuhur, tak tunggu di Masjid Jamek. Setahu saya rumahnya beliau dekat di belakang Masjid Jamek. Ketika ada sesuatu, saya bisa masuk ke sana. Gitu loh. Dan saya tidak lari dari persoalan ini. Saya tidak lari. Saya tetap akan saya hadapi. Ya. Saya sudah di Masjid Jamek ya. Loh yang telepon BA akhirnya. Tidak telepon seluler sudah. Tadi kan telepon seluler. Ya. Ini terus telepon BA. Gitu loh. Orang yang sama. Ya. Dan pada saat saya ke Masjid Jamek itu, karena kebiasaan saya sama Mas Samsuri, Mas Samsuri tak bilang, saya anterin ke Masjid Jamek. Ada persoalan sedikit, cuma sampean nggak usah ikut masuk, sampean di luar saja, sampean melihat saya saja, nggak ikut masuk. Karena beliau yang kepingin ngomong sama saya itu, kepingin satu-satu gitu loh. Dia juga tidak membawa orang. Gitu loh ya. Otomatis kan niat baik kan harus saya sambut dengan baik. Ya kan? Tetapi saya seandainya beliaunya tidak mau ngomong di Masjid Jamek, oke di rumahnya. Kan begitu kan saya itu. Ya, oke di rumahnya. Setahu saya rumahnya di belakang itu. Belakang Masjid Jamek. Ternyata yang hadir bukan beliau. Gitu loh. Yang hadir itu setahu saya ya sekarang ini tahunya. Namanya jadi ketika saya di sana yang datang itu ternyata Habib. Saya juga kaget, kok ini yang datang, gitu, ya. Loh, sudah telepon aku, mangku sampai yang tadi itu sampai anda. Iya, enggak, tadi itu yang telepon saya seluler, itu saya, ya. Ini yang datang kok sampai sekarang, itu saya. Terus ada apa? Loh enggak, kita harus bicara baik-baik. Lihat di sini kan enak, gitu saya. Ini kan bisa ngomong baik-baik di sini. Di halaman masjid lagi ya? Di halaman masjid. Dia nggak mau ngajak keluar, gitu, nggak mau kan. Lalu terus niatnya apa? Saya tidak katanya ya Habib itu, ya. Saya tidak terima apa yang kamu lakukan. Kamu harus tak bunuh sekarang. Itu saya sudah laporan sama keluarga, termasuk sudah pamit sama Jiti saya. Loh, kalau kamu mau bunuh saja di sini, nggak usah jauh-jauh gitu. Bunuh saja di sini. Jadi yang telepon seluler dengan dia itu orangnya berbeda ya? Menurut saya waktu itu berbeda. Lanjut dulu. Berbeda, ya. Menurut saya berbeda. Yang telepon saya itu koyo, suaranya mirip-mirip yang telepon dengan Gus Arya.
Oh, gitu. Suaranya mirip-mirip begitu. Seperti itu ya. Ya mirip-mirip begitu. Suaranya, tapi saya benar tidaknya lupa, terus nomornya wis hilang gitu loh. Dulu tak simpan dulu. Dulu sempat tak simpan. Ya, nomornya hilang. Tapi telepon yang kedua, ya ketika dia datang itu, ya dan dia datang berbeda, sudah memakai WA. Dan ngancam-ngancam tadi ya. Ya, yang ngancam-ngancam saya mau dibunuh itu. Terus dia sudah pamit sama keluarganya, pamit sama Cici, ya. Intinya saya mau dihabisi. Ya. Pada saat itu loh, pakai bunuh di sini saja. Tidak usah mencari di tempat yang sepi. Gitu. Sudah bunuh saja. Tak kasihkan kepala saya itu waktu itu. Ya kan? Ini tidak tahu. Saya cuma tahu video itu waktu itu videonya banyak, ya videonya banyak waktu itu. Sampai nggak tahu yang tersimpan cuma itu saja, nanti tak cari lagi. Ya, yang apa komunikasi saya dengan Y Habibie secara jelas itu, ya itu tak cari lagi. Tapi ada video sebagian saja itu yang tak berikan itu ya. Akhirnya saya sama takmir masjid karena kondisi ramai ya. Disuruh keluar saya itu. Oh ya, saya keluar. Nah, itu saya keluar karena saya menghormati takmir masjid kan. Ya, saya keluar dari situ, diajak nemui Ustaz Taufik itu. Oh gitu Ya, tadi hilang lu kan ini Bu di belakang sini rumahnya. Ayo ke situ. Saya langsung belok ke sana. Gitu. Ya. Katanya Ustaz nggak di situ, Ustaz di pondoknya sana. Enggak, panggil sini pokoknya. Panggil sini. Loh, sampai jangan sakarpan itu guru saya. Itu gurumu, masa guruku. Ini ya. Itu gurumu, bukan guru saya. Itu datang. Ya. Waktu itu saya itu sempat mau dipukul. Oh, dengan Habib. Iya, padahal memang tak suruh mukul memang, memang bunuhan bisa kue. Seandainya saya mati, ya, saya itu sudah berkomitmen. Seandainya persoalan ini saya dibunuh oleh mereka, ya, saya rela kok, saya siap kok jadi tumbalnya Kiai Pribumi. Saya sudah bilang begitu. Ketika ini Mas Samsuri ini marah-marah, ketika saya waktu itu kan sudah mau masuk diajak ke pondoknya kan. Jadi menurut sendiri waktu itu. Kenapa? Waktu di bus itu nggak sendirian. Sendirian. Oh, sendirian. Sendirian gitu loh. Cuma saya kan minta ke masjid itu kan minta diantar Cak Samsuri. Oh gitu. Ya kan? Saya kan bawa sepeda. Iya. Cak Samsuri terno aku. Nggak tahu nih kok nggak pulang, saya nggak tahu gitu loh. Itu Pak Samsuri lihat kejadian itu. Lihat Waktu Habib yang namanya ya, Habibie. ya namanya Habibie sempat ngancam-ngancam memang ke. Sampai tahu saksi di lokasi itu. Iya, saya jadi mendekati Gus itu. Awalnya saya tidak boleh. Coba dirinci gimana kejadiannya Pak Samsuri. Waktu itu saya disuruh menjauh ke Gus. Begitu kelihatannya ngancam-ngancam, langsung saya dekati Gus itu. Tapi sempat mau mukul. Sempat mau mukul memang. Tak sampean kan nggak pulang itu kan karena orang-orang di mobil itu kan Banyak. ya kan. Di situ Gus Yuta mau keluar itu mau ditarik, disuruh masuk mobil. Tak lihat di mobil itu banyak orang. Itu ya. Iya. Suruhan yang telepon keluar itu. Iya. Nggak tahu saya. Akhirnya enggak saya tarik Gus Yuta itu. Sampean kan sama saya Gus tadi Gus. Kok sampean mau naik mobil? Naik sepeda motor sama saya. Oh, sudah mau ditarik oleh orang-orang yang namanya Yang Habibie. Namanya itu ya? Iya. Oh. Mau disuruh masuk ke mobil. Sampean mau dibunuh kok. Apa aku mati? Biarin. Sampean mati aku mau mati bisa begini ya. Tapi karena tempatnya di masjid kan ramai, dimasukkan ke mobil mau dibawa ke tempat sepi. Saya tak lihat di mobil itu banyak orang. Ya. Banyak orang. Untung insting jenengan peka ya. Ini sampai Gus Yuta dimasukkan mobil sendirian. Iya, Salah. Jadi jenengan menghalangi juga. menghalangi waktu itu. Nah terus akhirnya itu persoalan sampai ke pihak yang berwajib gitu. Begini. Ya. Akhirnya saya itu diantar ke
mau ke Pondok Sunia Salafiyah di Sungai apa di Keraton itu ya. Karena helm cuma satu ya, mau lewat jalan raya sungkan. Sama teman-teman polisi tidak pantas sih, ini ya, koyok ngenyek. Lewat di dalam saja, Mas Cak Samsuri. Lewat di dalam ya, lewat keraton, lewat karya bakti. Lewat karya bakti itu saya ingat ada Cak Hamid. Ya, ingat Cak Hamid. Pikiran saya Cak Samsuri, balik Cak Samsuri, kembali ke Cak Gus Hamid. Pikiran saya ya dadaan saja waktu itu. Oh iya Hamid ya. Ya, saya enggak niat ke rumahnya Gus Hamid enggak. Ya. Cuma ketika lewat situ ingat loh. Kenapa saya enggak pamit sama Gus Hamid saja gitu loh ya. Akhirnya saya balik muter lagi ya karena lihat gangnya tadi itu ingat Gus Hamid ya. Gus Hamid saya. Karena di musola itu ya. Jadi masjid Di karya bakti. Saya sudah nyampe di apa ini kelurahan mana itu Karanganyar atau apa itu ya. Sudah keluar dari masjid kan? Udah keluar. Ya. Ya niatnya saya itu ke Sunia Salafiyah gitu loh. Karena yang pakai apa Avanza tadi sudah menunggu di sana ke sana juga. Oh ke sana juga. Saya kan tidak boleh jadi satu di mobil sama Samsuri, ya kan? Antar saya saja. Ya apa sampean pulang dan pergi dan pulang harus sama saya. Aku tidak kepingin sampean dibacani wong, gue sampean mati. Yo, aku yang malah mati begitu dia itu. Iya. Iya. Akhirnya saya lewat dalam. Ada gaya Gus Hamid, ingat Gus Hamid. Ada Gus Hamid di sini Cak Samsuri, gitu. Aku takon Gus Hamid, enak kan enggak iki? Itu loh. Saya kan khawatir sikap saya salah, ya kan? Ya. Saya konsultasi ke Gus Hamid. Gus, tak ceritakan bla bla bla. Enggak usah wis Gus. Kulo apa sampe nuruti jeneng kepanasan. Katanya Gus, gini aja Gus, gini Gus. Sampai telepon Yai Suadi sekarang. Tuh. Tak telepon Yai Suadi, tak ceritakan sama beliau kejadian itu. Dan tak ceritakan bahwa saya mau ke Sunia Salafiyah menemui Ustaz Taufik. Di Saudi ini sudah. Yai Suadi Abu Amar. Itu ketua kami, itu panutan Duria Semendi, ketua Duria Semendi, ketua Yayasan Duria Semendi. Sedangkan saya sekretaris Duria Semendi. Ya, kan bagus seandainya saya itu konsultasi dulu sama Yai Suadi. Saya ceritakan ke beliau, Yai Suadi jawabnya begini, nggak usah, sampean harus kembali, nggak usah ke sana. Jangan mempersulit kami. Itu Yai Suadi. Ojo bawa masalah apa Gus? Itu. Jangan membawa masalah Gus. Sudah pulang saja, kembali saja. Nggak usah direken, nggak usah dihiraukan yang begitu-begitu itu. Sudah. Banyak tinggal. Ya, langsung pulang. Akhirnya saya tidak ke Sunia Salafiyah, ya. Saya mampir ke rumahnya Gus Hamid akhirnya. Kami ngomong-ngomong di sana, tak ceritakan sama Gus Hamid. Ya, terus tidak lama Yai Nur Ghazi juga datang, gitu loh ya. Datang, beliau itu curiga ada sesuatu, gitu loh. Curiganya gimana? Beliau itu waktu keluar dari Sidogiri itu, ya, ketemu di Pondok Sungi itu ada mobil Avanza yang filmnya gelap semua. Kok aneh begitu katanya Gus Nur Ghazi itu. Dikejar sama Gus Nur Ghazi itu. Hilang, ada di Jalan Jawa hilang. Gitu loh, gak ada. Kemana ini? Avanza-nya sama dengan yang Avanza Limited tadi? Iya. Yang mau masukin Yang masuk ke itu. Oh iya. Ya. Terus Gus Nur Ghazi itu nyari-nyari lama, ya. Nyari-nyari lama. Kebetulan saya mampir di Gus Hamid, ya. Beliau itu nyari-nyari Avanza itu tidak ketemu, ya. Ya. Beliau itu ke Gus Hamid juga. Gitu loh, ya. Kok kebetulan sekali, gitu loh ya. Beliau cerita begitu sama saya waktu itu. Saya sudah curiga, Gus.
Ada mobil yang filmnya gelap keluar dari pondok itu, tak kejar memang. Misterius ya. Mau ngapain? Kok aneh ini begitu. Mobil kok gelap sekali, gitu loh. Dicari hilang di jalan Jawa katanya. Gitu. Dicari-cari sama Gus Dur. Mobil khusus untuk menculik Irwan. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Bisa diberikan. Akhirnya ketika semua kejadian itu selesai dan saya itu ada di Yai Gus Hamid, Yai Hamid itu, Gus Dur itu datang. Jadi tanpa kita janjian, nggak tahu gitu loh. Cuma insting saja mungkin. Iya. Akhirnya saling cerita, ya. Gus Dur telepon temannya seorang aparat kepolisian kita konsultasi di situ, Iya. tak ceritakan semuanya, ya, tak ceritakan. Saya juga sama persoalan hukum kan repot masalah itu, kan nggak begitu mengerti hukum. Saya tanya, insya Allah Pak Polisi itu namanya Pak Rio, yang diminta datang sama Yai Nur Ghozi itu. Oh, datang ke lokasi ini ya. Iya, Di lokasinya Yai Hamid itu, saya tanya, secara hukum bagaimana Pak Rio, saya itu dia Pak Rio di persoalan ini. Iya. Oh enggak Gus, itu kalau menurut saya secara aturan medsos itu IT bukan sampean yang kena. Itu ya kan? Ya. Bukan sampean yang kena. Nah, akhirnya pada saat itu saya itu banyak masukan ya. Sekalian di briefing sama orang-orang, ditemukan sana kemari ya. Di persoalan saya soal janda itu. Ya, soal janda, kembali kepada soal janda itu. Mungkin saya kan juga bingung juga. Dasar hukum saya apa? Kan begitu kan? Saya akhirnya tanya-tanya itu, ya kan? Mengenai IT bagaimana Pak Rio, saya Pak Rio? Itu. Katanya Pak Rio, sampean tidak terjerat IT, Gus. Yang terjerat IT itu yang screenshot. Atau yang laporan. Karena ini konsumsi grup, Gus. Bukan untuk konsumsi luar, gitu katanya. Akhirnya ngomong banyak di sana, karena sudah mau maghrib ya. Saya pamit pulang. Saya pulang, Gus Hamid, ya Ghozi, saya pulang dulu. Sampai Cak Samsuri ini pulang. Ya. Maghrib di rumah, ya. Loh di rumah itu sudah banyak polisi, kan aneh. Iya kan? Iya. Lebih dari 10 polisi itu. Oh, Mandiran udah dijaga polisi ya? Iya sudah banyak, di gerdu saya itu sudah banyak polisi. Kan aneh, kan gitu kan. Karena saya sudah dibekali banyak, termasuk dari Pak Rio itu jelas saya banyak, ya. Nah polisi-polisi itu marah saya. Apaan polisi cilik-cilik ini? Ini aku, ya. Ada apa Pak? Kok aneh teman? Ya. Feeling saya, oh itu disuruh ini, disuruh mereka ini, gitu kan? Diduga yang menyuruh yang menelpon tadi ya? Iya, pikiran saya begitu. Siapa yang menyuruh kamu sini? Tak gitu kan? Ya. Apa masalahnya? Ada surat panggilan tak saya ini? Gitu saya. Sing jelas Pak, ojo moro-moro apa nggerodok uang ini, ya. Sampai kan aparat. Ya, sampai kan aparat. Sing jelas ono apa iki? Ya. Terus ono laporan tak? Gini ya Pak. Saya bilang sama yang menyuruh saya datang ke sini, saya laporkan. Laporkan saya persoalan saya. Iya, iya. Tak tunggu, mulai kepingin kedok kuburan sendiri. Tak tunggukan. Saya bilang begitu, di briefing sama Pak Rio itu. Ya, sudah dikasih tahu banyak gitu. Di rumahnya Gus Hamid itu saya di briefing banyak. Gitu loh. Akhirnya saya itu biasanya ngawur, ya tambah ngawur ngomong. Ya. Salah satu yang waktu itu dari polisi yang banyak itu saya lupa saya. Ya, salah satu yang saya kenal itu namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad itu saya tanya, apa kedudukan sampean Pak? Kenapa sampean kok moro apa datang ke sini? Nggak ada hujan, nggak ada angin. Masalah apa ini? Mereka laporan tak? Ini ya. Sampean ngomong FPI tak? Tak gitu kan langsung waktu itu. Ya kan? Ini kan persoalannya kan FPI kan? Ya. Pikiran saya. Langsung tak tuduh begitu. Sampean itu FPI kan? Namanya Pak Ahmad. Dan Pak Ahmad itu menjadi KPU, apa lupa saya istilahnya. Tapi dia itu di jajaran Intel. Di jajaran Intel. Seiki KPU, ya apa Intel semua lah ini, tak gitu kan. Ya apa ceritanya? Kok sampai moro ujuk-ujuk datang ke sini? Saya memang ada masalah tadi. Tapi kok sampai kok moro datang ke sini? Ada yang nyuruh lah, tak gitu kan.
Kalau tidak saya nyuruh tidak mungkin. Akhirnya dia ngaku, saya kan orang intel tuh. Dan semua kegiatan di kejadian di wilayah Pasuruan saya kan harus tahu. Makanya saya kepingin tanya ke sampean, masalahnya apa? Loh, soalnya nggak diceritain lah, tak balik begitu. Enggak, saya betul-betul tidak tahu. Lah sampean betul-betul tidak tahu. Ini persoalan IT, Mas. Ini aku Pak. Ya, ini persoalan IT. Ya. Dan persoalan ini seharusnya tidak menjadi besar begini. Apa mana nggak polisi wake koyok ngene iki. Banyak polisi begini ini. Aku koyok maling aja model rek. Itu saya. Ya. Terus begini saya waktu itu. Pak Ahmad itu menanyakan lagi ke saya. Gus, apa yang ada yang lebih urgent dari persoalan IT itu? Beliau menanyakan itu ke saya. Loh, kalau persoalannya yang lebih urgent ada, tak gitu kan. Tapi bukan kapasitas saya yang menjawab. Ya kan? Bukan kapasitas saya yang menjawab. Kapasitasnya para kiai. Tidak apa-apa sampai kepingin menanyakan itu. Tak ambil WA ya. Ke Durya Semendi. Assalamualaikum kiai-kiai sedanten yang memperhatikan persoalan saya. Ya. Karena kulo nedhi jenengan semua ke pondok Nurul Islam. Sak mangken tidak pakai lama. Saya sih ingat WA saya voice note saya ini Semendi itu. Ya. Karena waktu itu tak lihat apa begini Semendi rame persoalan saya gitu loh. Di WhatsApp group itu ya? Iya di WhatsApp grup itu. Apa Gus Nur Ghazi apa Gus kan saya tidak tahu. Saya kan tidak sempat membaca, ya kan? Ya. Tapi mengatakan oh ini orang di grup ini ramai persoalan saya, kan gitu kan? Akhirnya tak voice note gitu. Oke Pak Ahmad, samakan sekarang Kapolres dan semuanya hadir ke pondok. Tak minta. Dan kiai-kiai juga tak minta hadir ke sana ke pondok. Nah umatku tidak cukup, cilik umatku. Kan, ya. Akhirnya saya ke pondok aja nang pondok aja itu saya ya. Ada ke pondok di sana adik saya tak suruh mengeluarkan semua kursi-kursi. Keluarga saya bingung adik saya ada apa ini Mas? Sampean tidak usah lihat ada apa ya. Sekarang sampean beli kue-kue karena ada tamu dadakan. Ya. Saya sholat dulu ya, sholat Isya saya sholat dulu ya. Kira-kira saya dari rumah sampai ke pondok terus sholat Isya ya. Terus keluar saya ketemu Cak Samsuri bilang Gus Aji sampun tengah di masjid Gus di depan masjid kok cepat sekali kira-kira 15 menit itu ya 15 menit. Gus ada pendiri. Yai Suadi sudah hadir. Saudara-saudara kiai semua sudah hadir. Terus santri-santri dari Pondok Katon ya, dari mana itu banyak hadir di masjid semua. Kiai datang semua, gitu loh. Ya. Pada saat itu Kapolres tidak datang, yang datang itu Pak Rizal namanya. Pak Rizal itu Kasat Intel. Ya. Saya kan meminta Kapolres yang datang karena menanyakan hal yang lebih urgent, ya kan? Ya. Akhirnya di pertemuan di pondok itu pertemuan itu ada videonya itu salah satu video. Memang nggak detail ya, memang nggak detail. Saya mengatakan Pak Rizal, ya. Kalau yang tadi siang itu persoalan IT Pak Rizal, ya persoalan kecil, bukan persoalan besar. Tapi kalau yang persoalan besar, ya sampean jangan menanyakan ke saya, bukan kapasitas saya yang menjawab. Yang menjawab beliau-beliau ini, kiai-kiai seperti Kiai Suadi, Kiai Maksum, Kiai Nur Hasan, Nur Ghazi, kiai-kiai semua ini semuanya memiliki kapasitas ketua semua di Pasuruan, kota di kabupaten. Beliau ketua Jatman, Kiai Hidayatullah, ada waktu itu, ya kan? Ya. Terus lupa saya yang datang siapa saja. Gus juga banyak semua yang datang. Jadi di pondok saya itu ramai. Polisi juga banyak, ya. Kiai juga banyak. Begitu loh. Ya. Di sana macet sampean. Di pondok itu macet, gitu loh.
Berarti ini kan sesuatu atensi yang sangat besar sekali. Begitu loh ya. Saya tidak menyangka sampai sebegitunya, ya kan? Saya tidak menyangka kok sampai sebegitunya. Dan ini sangat viral di Pasuruan. Sangat viral. Akhirnya pada saat itu ketika sayangnya apa yang datang bukan Kapolres. Saya menginginkan Kapolres yang datang itu. Karena punya mesisan, ya sekalian wis ya. Ternyata yang datang namanya Pak Rizal. Pak Rizal itu Kasat Intel, insya Allah saya tidak tahu lupa saya. Ya. Dan yang membuat pertemuan semua di situ kayak begitu itu namanya Pak Ahmad waktu itu KPU apa ya. Terus tidak lama diangkat menjadi Kapolsek Nguling insya Allah. Ya, Kapolsek Nguling. Ya. Namanya Pak Ahmad, kan saya ingat waktu itu, saya ingat itu. Nomornya saya tak simpan, nomornya Pak Ahmad sampai sekarang tak simpan. Akhirnya ketika pertemuan itu, ketika Pak Rizal menanyakan yang urgent, ya, yang menjawab pada saat itu selaku apa istilah perwakilan menjawab dari para kiai itu, ya, itu Yai Suadi apa? Jadi Yai Suadi Abu Ammar dengan pertanyaan yang banyak tadi dari kepolisian ya, menjawabnya cuma simpel Pak Yai Suadi itu. Jadi Yai Suadi mengatakan, begini Pak, dari semua pertanyaan sampean ya saya simpulkan, saya menjawabnya begini. Kami selaku ulama atau kiai pribumi, kiai NU dan kiai pribumi ya, akan menjaga keutuhan NKRI. Satu, ya ini sampai camkan ini gitu. Kami semua menjaga keutuhan NKRI. Apabila ada yang merongrong NKRI, yang menistakan atau merongrong Undang-Undang Dasar, Pancasila, juga Bhinneka Tunggal Ika, jawabannya satu Pak. Ini Pak Rizal ya, saya contohkan ya. Ini Pak Rizal, ini Yai Suadi. Memang agak dekat. Apa Yai jawabannya Yai? Itu ya. Jawabannya cuma satu. Apa itu Yai? Yai Suadi jawabannya ngeri. Perang. Itu Yai Suadi itu. Menuju ke Pak Rizal, Pak polisi tadi. Ya. Kasat. Perang. Begitu. Oke titik langsung sudah perang. Ditambahi begitu, saya masih ingat itu. Dan setelah kejadian ini ya, kejadian itu memang sangat viral ya, memang sangat viral. Saya sendiri pribadi tidak menyangka sehingga kejadian itu menurut saya merupakan embrio dari kondisi nasional kenasapan sekarang itu. Polemik nasab itu. Karena pada saat itu memang ada embrio naat sudah ada, ya kan? Tapi kan persiapan semua, ya kan? Ya. Tapi setelah itu saya itu kira-kira dapat 3 hari dari kejadian itu, ya. Saya diambil sama Gus Hamid. Nggak ngomong nggak apa, ayo ikut saya. Nang di Gus, kemana Gus? Ke Malang. Tuh. Ada apa Gus? Banyak yang menanyakan persoalan ini ke sampean. Tuh. Saya kegiatan di Malang itu apa saya kan nggak tahu, ya kan? Ya. Akhirnya saya ke Malang. Mertua ternyata di sana itu saya nggak nyangka mertuanya saudara saya sendiri, namanya Gus Romatelo itu. Di sana ada kegiatan juga. Terus banyak kiai kumpul di sana itu. Ya. Salah satu yang menanyakan ke saya itu persoalan ini beliau almarhum Kiai Saiful Islam dari Ngenggong yang menanyakan. Bagaimana Gus persoalan kemarin itu sampean kok sampai viral begitu? Ya saya ceritakan semuanya ke kiai-kiai macam-macam, dari kiai di Malang juga banyak orang-orang kiai-kiai Malang juga waktu itu
ada pengasuh An-Nur Bulu Lawang II. Bapaknya, ayahandanya Fakhroji itu loh. BPNU itu. Ya, PBNU itu. Fakhrul Razi ya, Fakhrul Razi. Beliau juga menanyakan ke saya waktu itu. Saya ceritakan semua, tidak tidak menambahi dan tidak mengurangi. Dari cerita saya ternyata kiai-kiai itu marah. Pada saat itu marah. Waktu itu kiai-kiai di pertemuan itu ya, karena saya kan tidak nyangka kalau dipanggil ke sana. Saya mau disusul, dijemput gitu saja sama Gus Hamid, ya kan? Gus Hamid KPU itu, ya. Saya ke sana, saya cerita, kiai-kiai itu marah. Yo harus dirobohno kalau begini, Gus. Pondok Sunia Salafiyah itu, Gus. Saya bilang jangan kiai, persoalan ini sudah selesai. Ini sudah diselesaikan oleh kiai-kiai sepuh Pasuruan. Kalau jenengan semua bertindak melebihi yang setelah diselesaikan, kita kan harus menghormati kiai sepuh di Pasuruan. Gitu. Oleh kiai-kiai pada saat itu marah semua. Saya ceritakan marah semua. Pondok Sunia Salafiyah itu Milik Ustaz Taufik. Aseka. Oh, yang sampai sekarang ini itu ya namanya. Ya. Salafiyah, contohnya betul. Kalau sampean tidak percaya kalau kiai-kiai pada saat itu marah, ya sampean telepon aja ke sampean itu apa Gus Hamid KPU itu. Tapi reaksi dari PCNU maupun PW gimana? Nah, kejadian ada reaksi nggak? Belum ada PWI. PWNU. PWNU tidak ada reaksi apa-apa. Jadi NU seakan-akan kurang peka terhadap hal-hal demikian. Ya karena tidak ada kepekaan. Saya tidak tahu, tidak ngerti kenapa kok pengurus NU itu dan kiai-kiai yang apa ya? Saya kan kepingin saya pada saat sebetulnya saya itu kepingin mengangkat harkat martabatnya kiai-kiai pribumi, ya, terutama kiai-kiai NU. Tetapi pengurus-pengurus NU kota maupun kabupaten bahkan wilayah pun, ya, karena saudara saya juga ada menjabat pada saat itu dari kita di Duria Semendi itu, ya. Ada wakilnya kiai Probolinggo apa sih ini? Ngenggong itu mutawakil Allah. Beliau itu wakilnya dari Kiai Mutawakil Allah di PWNU.